Bapak Dirjen yang sangat kami hormati. Saya sedang prihatin karena dua tetangga kita, yaitu Thailand dan Kamboja, sedang berperang dalam arti yang benar-benar perang, jadi perang militer. Situ konon saya tidak tahu jelas apa alasannya, tapi karena ada satu candi yang berada di daerah perbatasan yang ya dijadikan alasan lah, ya alasannya macam-macam, tapi ya teritorial, kemudian ada juga sekte dan lain-lain. Tapi dan yang lebih memprihatinkan lagi, konon pula kedua negara ini sepakat untuk gencatan senjata bukan karena kemauan mereka, tapi karena diancam oleh Donald Trump. Ya, jadi ini kan ada konflik dua negara dengan alasan agama. Tapi ada orang lain lagi dari negara lain datang dengan alasan ekonomi. Ya, dan kemudian katanya kedua negara ini bahkan takluk kepada duit ini, yang membawa duit ini. Nah, bagaimana Pak Dirjen, saya akan tanya pendapat pribadi Anda. Jadi Anda tidak mewakili pemerintah kita, sebagai umat Buddha, tentang konflik yang memprihatinkan ini. Silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Tentu ini terkait dengan pandangan pribadi sebagai umat Buddha, Pak Jaya. Iya. Ya. Karena dalam hal konteks ini kan kita punya otoritas-otoritas yang tidak terlalu terbuka luas. Nah, ini kan otoritas yang harus kita jaga betul karena menyangkut negara lain, sehingga kami harus juga memberikan perspektif yang harus hati-hati dalam konteks perspektif yang secara universal itu berlaku. Nah, kalau ini kita gunakan perspektif agama Buddha secara universal, ini kan tentu ada sebuah nilai luhur yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai sebuah panduan dalam rangka kita mensikapi sebuah persoalan khususnya yang menyangkut masalah konflik ataupun perpecahan ataupun pertikaian. Nah, tentu kita sebagai umat Buddha, saya pribadi meyakini bahwa ada satu nilai yang sesungguhnya dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, di mana Guru Agung Buddha Gautama itu ya sering memberikan sebuah rambu-rambu dalam satu kitab suci kita yang namanya Dhammapada, bahwa kebencian tidak akan berakhir jika diisi dengan kebencian, tapi kebencian akan bisa berakhir kalau kita kembangkan cinta kasih. Saya pikir adalah suatu nilai luhur yang dapat menjadikan sebuah pemikiran sebagai perspektif bagaimana kita mencoba menempatkan diri pada situasi di mana terjadi suasana yang berbeda. Saya pikir mungkin nilai ini yang dapat kita kembangkan. Ya, saya mendengarkan sabda Anda tadi, ya, yang bilang sabda saya bukan Anda, yang bilang itu dengan penuh rasa hormat, karena terus terang saya memang agama saya bukan Buddha, tetapi nurani saya itu banyak sekali tersentuh oleh ajaran Sang Buddha. Bahkan saya sampai saat ini saya masih percaya bahwa ada kesejajaran antara Injil yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus dengan ajaran Sang Buddha. Bahasanya beda, penyampaiannya beda, tetapi sukmanya itu sama, yaitu memang tadi Bapak sudah menyentuh kasih sayang sebetulnya.
Nah, menurut Bapak, ini kan terjadi bukan hanya di Thailand dan Kamboja, sebetulnya kan seluruh dunia, ya. Bahkan kalau kita akui di negeri kita sendiri juga, tapi masih syukur alhamdulillah belum merupakan perang yang terbuka, tetapi perang batin yang sangat menyakitkan juga. Nah, dan sebetulnya di sini kan kata, ya saya kira dalam bahasa Sang Buddha ada satu kata yaitu dharma itu ya Pak. Dharma. Dharma itu, nah, Ajaran. ajaran. Ya. Oh, dharma itu ajaran. Ya. Jadi Buddha Sasana ya dalam wujud dharma tadi, sebuah kebenaran yang disampaikan oleh guru agung kita Sakyamuni Buddha. Dan kebenaran ini sebenarnya merupakan kebenaran yang objektif, mutlak, universal. Tidak karena diucapkan oleh Sang Buddha, tapi memang itulah adalah kebenaran. Betul. Ada pribadi, ya mohon maaf ini jadi saya tidak bertolak dari jabatan Anda, tetapi dari Anda. Ya, kita sadar bahwa kita berdua ini kelompoknya kalau dalam agama kita termasuk minoritas. Ya, ya, Anda lebih, tapi belum tentu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin Buddha belakangan ini kan dulu kan ngitungnya belum benar gitu. Sekarang ngitungnya sudah lebih benar. Mungkin bisa lebih banyak loh ya. Cuma memang ya satu juga ciri dalam arti positif ya, ciri jati diri Buddha itu kan kerendahan hati juga kan. Nggak pernah mau menonjolkan diri. Betul itu? Ya, sesungguhnya bukan masalah tidak mau menunjukkan diri ya. Kan setiap orang juga punya kesempatan untuk bereksistensi, berekspresi. Hanya mungkin ruang dan waktu yang memberikan supporting atas ekspresi itu sendiri. Nah, saya pikir ini kan setiap orang pasti berharap untuk bisa menunjukkan ekspresinya itu, eksistensinya juga. Nah, kadang-kadang ini kan ada rambu-rambu yang sesungguhnya kita harus jaga betul, karena di ruang itu juga orang lain juga ingin hal yang sama. Setiap orang ingin bereksistensi, mengekspresikan siapa jati dirinya. Nah, kalau kemudian masing-masing tidak saling memahami, ya tadi persoalan timbulnya adalah timbul persoalan entah konflik, tidak memahami, dan akhirnya perpecahan tadi itu. Dan ini menjadi satu hal berlaku untuk Kamboja dan Thailand ini sama aja. Nah, sesungguhnya kalau masing-masing memahami posisinya, saya pikir dunia tidak akan ribut, pasti baik-baik saja. Termasuk diri kita sendiri, kalau kami bisa menjaga diri pun mungkin tidak ada persoalan apa-apa. Karena ternyata beliau juga ingin menunjukkan siapa jati dirinya. Dan saya pun juga punya kesempatan untuk menunjukkan jati diri saya. Nah, kalau saling dipahami, oh ternyata dia begitu, saya begini. Oh ternyata saya begini, dia begitu. Ada di titik mana kita bisa bertemu. Itulah mungkin yang sedang kita bangun di Kementerian Agama ini. Saya pribadi melaksanakan itu. Memahami. Ya. Kalau menurut ajaran Sang Buddha, mana lebih penting? Memahami atau mengerti? Ya. Kalau dalam bahasa teman kita di London sana, ya itu to understand. To understand and to know. Ya, itu mana lebih penting, Pak? Dalam konteks kita mempelajari sebuah nilai luhur ajaran agama, tentu pertama kan ada suatu konsep keyakinan bahwa teks agama itu kita yakini. Nah, teks kita yakini tentu ada satu proses berikutnya, benar atau salah, dan apa yang melandasinya. Dan itulah di konsep kita di Buddha itu ehipasiko. Kita nyatakan, kita buktikan.
tentang apa yang kita yakini itu. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu mengerti. Nah, setelah tahu, maka tentu ada proses berikutnya, menginternalisasi dalam diri kita. Kalau dia tahu salah karena akibat begini, salah karena apa? Oh, berarti saya harus tidak berbuat itu. Itu yang katakan memahami. Jadi saya berpikir antara mengerti, memahami itu lebih ke arah memahami untuk kita berpraktek dalam kehidupan beragama ini sendiri. Cara Anda menyampaikannya saja itu menurut saya ada kesan sejuk, ada kesan damai, di mana Anda bukannya mau menggurui siapapun, tapi Anda sengaja sekedar mengajak orang lain untuk berusaha memahami. Ya, nah, itu apakah Anda, tapi memang karena latar belakang Anda itu memang Anda sejak dilahirkan itu memang sudah dari keluarga Buddha ya? Ya, kebetulan ayah saya, ibu saya dari Buddha, dan saya sekeluarga juga melaksanakan keyakinan kami sebagai pemeluk agama Buddha di Kota Kudus. Kota Kudus ya. Nah, saya memang tahu kalau di daerah Kopeng itu, Salatiga, Magelang, ya pokoknya sekitar Borobudur itu, di situ banyak sekali saya lihat juga banyak masyarakat Buddhanya. Tapi kalau Kudus saya baru tahu ini ya. Itu bagaimana Pak riwayatnya kok sebetulnya? Oh ya, sebelumnya memang sampai di Kudus ya memang ada ya. Ada. Itu. Di sana ada nggak petilasan candi? Kalau candi tidak ada. Tapi di Muria? Di Muria candinya Candi Musli. Oh, itu Sunan Muria. Sunan Muria. Kalau di Kudus ada di Sunan Kudus, cuma ada Menara Kudus. Tapi Menara Kudus ini lebih cenderung ke candi, mirip candi Hindu. Bukan candi Buddha. Duluan mana Buddha sama Hindu di Indonesia ini? Wah, kalau duluan mana, kalau kita melihat dari peradaban kita yang paling lama ya Siwa dan Buddha. Saya pikir ini Siwa Buddha ini adalah satu kesatuan yang dulu sempat tumbuh jaya di tanah Jawa ini sebelum Mataram Islam. Duluan mana Thailand dengan kita Buddhismenya? Buddhismenya Thailand, waduh, Thailand itu tahun 1000-an ya, karena Kamboja itu 800-an. Nah, di Indonesia itu abad ke-6, abad ke-7 sudah ada Majapahit. Jadi saya pikir Buddha waktu itu mungkin sudah ada di Indonesia, karena kerajaan-kerajaan itu kan dari masa kerajaan masa lalu itu yang membawa peradaban itu sendiri. Saya pikir mungkin kalau lebih dulu mana secara itu saya tidak bisa menyatakan dengan baik, karena masing-masing berkembang sesuai dengan peradaban masa kejayaan itu sendiri. Anda terlalu sopan untuk menyatakan bahwa Buddha duluan gitu ya. Dan terlalu rendah hati untuk itu. Nah, kerendahan hati itu di Buddha, di Dharma itu letaknya di mana Pak? Kerendahan hati. Kerendahan hati, ya sesungguhnya bukan letaknya di mana ya. Jadi ini kan cara kita membawakan diri dari internalisasi dari sebuah ajaran kita yakini. Kita semua diajarkan untuk mengembangkan metta, karuna, mudita, upeka, cinta kasih, kasih sayang, simpati dan empati. Kasih sayang, metta, empati dan metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, UPK, jadi simpati dan empati. Nah, kalau kita bisa mengembangkan 4 sifat luhur ini sendiri,
itulah kita sudah berdiam dalam sebuah kehidupan atau sebuah tempat yang sangat baik, yang kita sebut dengan Brahma Wihara itu sendiri. Jadi wihara dalam diri kita, bukan wihara dalam arti fisik yang selama ini kita lihat sebagai tempat untuk beribadah. Saya pikir ini dengan 4 sifat ini, nah kita bisa menekan atau bisa mengendalikan 4 sifat yang tidak baik tadi, dari dosa, moha, loba, irsya, benci, ketamakan, kebodohan, iri hati. Nah kalau 4 ini nggak muncul, ya mungkin orang bisa mengatakan, oh Anda bisa mengendalikan diri Anda, maka Anda mungkin dianggap seperti orang rendah hati. Mungkin seperti itu penilaian atau anggapan tadi orang lain. Anda tahu ada seorang tokoh Hollywood bernama Richard Gere. Richard Gere yang belakangan beliau menjadi lebih populer ketimbang keartisan beliau justru dalam agama Buddha. Ya, beliau berapa kali tampak bersama Dalai Lama karena ya beliau katanya cukup dekat dengan beliau. Nah, Anda bagaimana Pak untuk memahami Buddha sendiri ini, agama Buddha sendiri, atau mohon maaf Buddhisme, ya, karena kan ini kan religion of no religion sebetulnya. Nah, bagaimana Anda memahami kemudian Hinayana, Mahayana dan lain-lainnya ini? Tolong Bapak beri pencerahan kepada kami. Kalau ini betul-betul saya butuh pencerahan. Ya. Saya harus tanya ke orang yang ngelakoni ini. Jadi kalau kemudian kita mulai membuat sebuah pemilahan, nah, atas yang membuat bukan kita loh Pak ya, itu ya. Dia nggak tahu tuh siapa tuh yang bikin. Udah mulai membuat pemilahan seperti ini kan kembali kepada sejarah perkembangan agama Buddha itu sendiri. Ya, di mana waktu pertama kali Guru Agung kita Sakyamuni Buddha mengajarkan Dharma, tidak ada yang namanya pemilahan dari tadi yang Pak Jaya sampaikan ya, tradisi-tradisi yang macam-macam tadi itu. Tapi kemudian pada saat beliau sudah Mahaparinibbana, nah, para siswanya inilah yang kemudian saling bertemu, berkumpul dari konsili 1, 2, 3. Nah, muncullah beberapa pandangan-pandangan tadi, karena penyebaran tadi ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Nah, sehingga muncullah ada yang namanya Hinayana dan Mahayana itu sendiri. Anda menyebutnya utara dan selatan. Iya. Nggak ada timur dan barat. Nah, kan berasal dari timur, dari India. Ini kan di timur. Sakyamuni Buddha Gautama ini. Nah, ada satu kisah, kalau ini bukan agama tapi novel ya, satu sastra yang perjalanan ke barat, Wu Cheng-en yang kemudian keluar Sun Gokong film Tong Sancong. Iya Tong Sancong. Nah, itu bagaimana Pak? Saya juga saya pribadi kalau cerita ini tidak memahami dengan baik Pak Jaya. Kalau yang Anda pahami secara tidak baik bagaimana? Karena ceritanya nggak begitu mengerti saya cerita itu. Karena dari dulu saya itu heran, kenapa kok perjalanan ke barat? Padahal kan kalau pikir kan Cina di atas sana, kemudian mau ke India kan selatan. Kenapa kok ke barat Pak? Wah, ini saya nggak yakin saya. Ya, jadi Anda senasib dengan saya. Senasib nanti kita tanya pada Wu Cheng-en yang sendiri. Kok ngarangnya kok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya
Buddhisme sendiri ini menarik ya, karena kan dilahirkannya kan di Nepal. Ya, sekarang Nepal ya, tapi dulu itu India kan ya. Kemudian tapi justru di India sendiri itu, tolong saya dikoreksi kalau keliru, kurang berkembang kan? Berkembangnya mulai dari Tibet kemudian ke atas, yaitu berkembang menjadi kemudian sampai ke Jepang ya, itu bagaimana Pak fenomena itu, apa yang bisa dipetik dari fenomena tersebut? Ya, ini kan fenomena peradaban ya Pak Jaya ya. Jadi saya pikir perkembangan ini kan sebuah keyakinan atau sebuah ajaran ini kan sesuai dengan peradaban yang berkembang pada saat itu. Nah, di mana saat itu Guru Agung Buddha sendiri mengatakan, pergilah menyampaikan kebahagiaan Dharma ini untuk kebahagiaan semua makhluk, dan pergilah sendiri-sendiri, jangan berduaan. Saya pikir mungkin dengan penyebaran ini mungkin kan keluar. Ada pesan itu sendiri-sendiri? Iya. Oh, jangan berduaan? Iya. Ada kata-kata itu ya? Seperti itu seingat saya ada. Dalam bahasa apa Pak? Aduh, dalam bahasa Pali beliau, saya lupa ya bahasanya. Tapi dalam terjemahan yang saya baca dari riwayat hidup Buddha Gautama, ya, beliau memberikan arahan pada para biku, ya, sebarkanlah Dhamma, ya, untuk kebahagiaan semua makhluk, dan pergilah sendiri-sendiri, tidak untuk berduaan. Kenapa beliau sampai berpesan secara, menurut saya eksplisit, yaitu sendiri, jangan berduaan? Kenapa Pak? Ya, saya pikir ini kan mungkin waktu itu murid beliau kan tidak banyak ya, karena kan murid utama itu adalah 5 orang biku yang saya sedang peringati dari hari Asada ini, yaitu dengan beliau menyampaikan Pancawagya biku itu. Setelah itu beliau memberikan khotbahnya, pencerahannya, dan beliau berpesan untuk menyebarkan agama ini atau menyebarkan Dharma ini untuk kebahagiaan semua makhluk. Saya pikir inilah sebuah proses yang mungkin secara bertahap, ya, sampai terakhir kemudian di Magga Puja kembalilah mereka 1.250 orang biku. Artinya ini sebuah proses yang tadi mungkin dari satu berkembang tadi itu. Ya, mungkin analisa saya dari sisi perkembangan. Iya, dari perhitungan aritmatikalnya ya, di situ ya, dimana baiknya jumlah yang sedikit ini jangan diperkecil lagi kan, kalau udah habis kan di situ. Nah, tapi belakangan ini saya perhatikan ya, Buddhisme terutama di Amerika Serikat itu berkembang ya, gara-gara ya Richard Gere juga itu, tapi banyak lagi lainnya. Sebetulnya fenomena apa lagi? Ini peradaban lagi ya Pak ya? Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Di Indonesia sendiri memang kalau kita di kuantifikasi dari umat kan kita tetap mengacu pada hasil sensus ya Pak Jaya ya. Karena kan sensus ya salah satu sistem yang sudah dibangun secara terukur oleh pemerintah dengan data akurat, itu berbasis kartu keluarga, NIK dan KK. Nah, saya pikir ini yang tidak dapat kita pungkiri lagi, walaupun secara sensus data kita itu ya sekitar 0,75% lah dari jumlah penduduk Indonesia. Dan persentase ini sepertinya tidak pernah ya sulit untuk naik turun ya, karena pasti otomatis ada yang naik ada yang turun. Nggak mungkin semua naik persentase ini. Nah, kalau ini semua naik, nggak mungkin jumlahnya akan jadi 100%. Nah, inilah satu situasi yang harus kita pahami dengan baik, sehingga kalau kemudian jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 280 juta, ya umat Buddha 0,75, sekitar 2,5 juta aja. Kurang lebih itu yang berkembang di Indonesia yang tercatat. Anda sendiri sebagai dirjen itu diangkat berdasarkan kaidah apa? Apakah karena Anda ahli agama Buddha atau Anda dinilai dalam sosiologi
cukup kuat dalam itu, bagaimana Pak? Ini kan sebuah proses kepercayaan, mandat, amanah dari pimpinan, dari Bapak Presiden khususnya. Karena kami ini kan pejabat eselon 1, kalau saya ini mendapatkan mandat sebagai eselon 1, maka harus melalui ranah ke Presiden. Nah, prosesnya cukup panjang, karena saya juga mengalami masuk ke karir saya sejak 93 Pak Jaya. Oke, Anda pertama masuk ke pemerintahan itu tahun 93. Sebagai PNS biasa. Apa? Dia pegawai. Daya di karyawan di Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha. Dan karena ada Buddha, maka masuk di Direktorat Buddha. Ya, setelah perkembangan ini, kemudian Anda dari situ prosesnya itu ada seleksi. Ada seleksi yang namanya seleksi jabatan pimpinan tinggi Madya. Dan Kementerian Agama sejak tahun 2016 itu melakukan sebuah sistem merit system dalam untuk penempatan jabatan pimpinan tinggi lewat satu sistem seleksi. Nah, 2016 pertama kali saya ikut seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jadilah di direktur. Sebelum itu adalah atas dasar pilihan dengan melalui jenjang penilaian kinerja. Nah, sejak 2016 ada penggabungan antara kinerja dengan sistem seleksi terbuka. Itu dimulai 2016. Nah, saya pribadi sendiri selesai 2016, tahun 2022 ada kekosongan jabatan di Dirjen. Saya mencoba ikut serta. Nah, dengan proses yang juga saya lalui dengan pansel dari melibatkan berbagai lintas institusi. Nah, 2002 ya mendapatkan mandat amanah untuk melaksanakan tugas sebagai Dirjen Bimas Buddha. Jadi sudah cukup lama ada jabatan. Tahun berapa tadi Pak? 93. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi saya punya batas pengabdian di institusi ini sampai usia 60 tahun. Jadi masih ada batas waktu 2 tahun kemudian ke depan yang harus saya manfaatkan dengan baik untuk memberikan pengabdian kepada umat Buddha ini sendiri. Hebat Pak Ustaz. Anda sendiri latar belakang akademisnya? Ya, kebetulan saya tidak berlatar belakang agama. Jadi saya berlatar belakang dari SD, SMP, SMA saya IPA di Kudus. Kemudian saya meneruskan di studi di S1 di UNS di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan. Oh, iya. Kemudian? Nah, kemudian saya melanjutkan S2-nya di Jakarta. Pendidikan juga? Pendidikan juga. Pendidikan kan macam-macam juga kan? Ya, saya di pendidikan di FKIP, Keguruan Ilmu Pendidikan. Waktu itu saya di UNS mengambil prodi pengembangan kurikulum. Anda menyentuh inti dari pendidikan itu. Menurut Anda, pendidikan itu sebaiknya berorientasi pada kurikulum atau kurikulum berorientasi pada manusia? Ya, ini kan kembali kepada tujuannya. Kurikulum ini kan dibuat untuk mencapai tujuan. Jadi bukan tujuan. Ya bukan. Iya bukan, alat kan, kurikulum alat ya. Iya. Alat. Anda sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi ini bukannya tujuan tapi alat ya, bagi keliru kalau itu diorientasikan situ kan. Tapi memang ya bukan susah. Keliru, nggak keliru, tinggal pendekatannya Pak Jaya. Iya, tapi menurut saya keliru ya. Karena kebetulan saya di Jerman juga mencoba menghayati makna pendidikan juga. Walaupun akhirnya ya saya akui, waduh nggak ada lah pendidikan yang sempurna di
dunia ini nggak ada. Ya, apalagi pendidikan secara massal. Pendidikan yang paling mendekati kesempurnaan, pendidikan ini seperti Anda sedang mendidik saya ini sekarang, ya di person to person. Karena saya bisa bertanya kepada Anda dan Anda menjawab pertanyaan saya. Nah kalau kurikulum kan saya nggak tanya, dikasih jawaban terus, dipaksakan ya. Aduh. Sudah disetting untuk itu. Iya, tapi apa boleh buat kalau memang massal ya jadinya begitu kan. Jadi tujuan menjadi alat menjadi tujuan. Makanya di Amerika Serikat sendiri kan jatuh bangun pendidikan, di Cina di Amerika atur kemudian dengan tangan besi karena ini. Kamu mau gini kalau udah macam-macam. Nah, jadi Anda di agama Buddha ini Anda juga jabatan ini memberi kesempatan bagi Anda untuk mempelajari. Untuk belajar. Anda beruntung sekali. Kebetulan punya leluhur atau punya teman sejawat yang memang punya pemahaman dengan baik. Jadi saya dididik untuk belajar terus dan belajar terus, di mana saat apa yang saya tidak ketahui, saya punya mentor yang cukup kuat dalam hal penguasaan ilmu agama. Salah satunya adalah mendiang Bapak Cornelis Powor. Beliaulah yang sempat menjadi bagian mentor saya. Karena saya masuk pertama banyak mendapat tugas dari pimpinan Pak Direktur saya waktu itu. Apapun saya diberikan tugas dan harus saya kerjakan dengan baik. Dan satu prinsip saya kerjakan harus memberikan hasil yang maksimal dan memberikan kepuasan sesuai harapan dari yang penugasan saya. Dan saya mendapatkan itu sehingga saya banyak mencari tahu, walaupun saya tidak paham dengan agama, tapi dengan bekal sebuah pemahaman atas kurikulum bahwa apapun harus mencari nilai luhurnya atau core-nya itu, saya banyak bertanya. Dan bertanya pun juga tidak dikasih tahu. Silakan kamu cari, kalau dalam hal substansi apa, kamu baca suta ini, kamu baca buku ini. Dari situlah saya banyak mencoba menggali ajaran agama Buddha yang secara nggak langsung harus belajar dari apa yang diberikan penugasan itu. Itu proses. Mentor Anda tadi Pak Wibowo. Cornelis Powor. Oh. Beliau dulu seorang biku yang kemudian melepaskan kebikuannya menjadi pegawai di Direktorat Urusan Agama Buddha. Dan beliau sempat menjadi Direktur Urusan Agama Buddha. Direktur? Iya. Sekarang muridnya menjadi dirjen. Ya, tapi itu beliau dalam bahasa Jawa otak-atik gatuk aja. Iya, enggak, tapi menurut saya benar sekali. Berarti Pak Wibowo seorang guru yang baik. Pak Wawor. Iya. Pak Wawor ini seorang guru yang baik karena beliau berhasil menciptakan murid yang lebih baik dari dia. Cuma kalau guru yang muridnya lebih goblok sampai habis sebenarnya. Oh, Wawor ya Pak. Ya. Orang apa? Orang Manado. Manado. Tomohon. Buddhis. Tapi kalau Anda kan memang asalnya Buddha ya. Jadi dari gatuk-gatuk itu tadi kelahiran otak-atik gatuk di Jawa. Tapi dalam ucapan Anda selalu dari awal tadi Anda penuh kerendahan hati. Jadi Anda nggak merasa Anda tahu Buddha ini, tapi Anda mempelajari terus. Apa itu? Kalau dalam ajaran Sang Buddha apa itu? Ya, ada satu tadi saya katakan tadi konsep kita ini kan saya harus mencari tahu dan membuktikan dari apa yang tertuang dalam sebuah ajaran itu sendiri.
dan kita akan Very meyakini scientific. ya, dari situlah ya, mungkin karena dulu saya SMA-nya IPA ya, jadi masih ada insting bukti kan, ya, dari logika itu yang saya bangun. Hebat. Nah, menurut Anda kenapa kok kita ini sulit membebaskan diri dari apa yang disebut sebagai kebencian? Oke, saya tidak ngomong tentang tidak ngomong tentang kasih sayang dan empati, tapi kebencian, apa sebetulnya kebencian itu? Ya, benci ini kan kalau dalam pemahaman saya ini kan ada sebuah rasa yang ditimbulkan dari sebuah pemikiran atau pikiran-pikiran dari apa tadi ya, ketidaksukaan, tidak suka pada diri sendiri, tidak suka pada orang lain. Kita bisa benci dari dalam diri kita sendiri karena kita tidak mampu mewujudkan apa cita-cita kita. Kita bisa jadi benci, kok saya jadi bodoh, kenapa saya nggak bisa seperti itu? Saya membenci diri saya sendiri. Hubungannya dengan rasa dengki, iri? Ya, iri, dengki, itu kan satu kondisi ya, yang menginginkan lebih dari apa yang dimilikinya atau apa yang ada dalam dirinya. Kalau udah mulai ingin yang lebih, itu pasti muncul sifat itu. Mungkin Pak Jaya bisa juga membandingkan, menganalogkan dalam kehidupan. Katakanlah saya dengan Pak Jaya adalah, Pak Jaya kan bisa mendirikan rekor muri atau membuat satu institut muri. Nah, kenapa saya nggak bisa? Karena saya mungkin merasa lebih, harusnya saya bisa. Nah, pada saat nggak bisa, ada sesuatu perasaan. Saya membenci diri saya sendiri, kenapa saya nggak bisa seperti beliau? Apakah itu kecewa? Kecewa itu ekspresinya. Tapi kalau kemudian dari dalam kan timbul ini dulu. Kenapa saya nggak bisa? Seharusnya bisa melebihi. Nah, kalau perasaan ini sekarang saya tukar menjadi perasaan saya terhadap Sang Buddha. Kalau Siddhartha Gautama bisa, kenapa kok saya nggak bisa? Saya sering bertanya gitu. Ya. Tapi jawabannya nggak bisa. Ya, saya bisa. yakin nggak bisa, Pak. Ya, betul. Dan tidak ada perasaan kecewa dan apa itu, nggak ada kecewa, benci, karena memang nggak mungkin ya saya melakukan apa yang Sang Buddha lakukan itu. Beliau kan ada di atas kan, itu. Kemudian beliau dengan sengaja lepaskan semua itu. Itu butuh kemampuan, bukan hanya kemauan kan. Ya, butuh usaha yang sangat kuat. Karena kan rata-rata kita ini kan instan pikiran kita. Ingin cepat untuk meraih sesuatu tanpa kita menyadari bahwa ada sebuah proses yang harus kita lalui. Proses 6 tahun beliau melaksanakan kehidupan ini kan tidak mudah seperti kita. Kita baru sehari dah wah, marah-marah. berbeda. Saya pikir ini yang berbeda. Ada satu yang dari dulu juga menghantui saya. Ya, oke, saya menghormati, menghargai, mengagumi Siddhartha Gautama. Tapi beliau kan punya istri dan beliau punya anak. Sekarang kita lupakan perasaan Siddhartha Gautama, perasaannya istrinya dan anaknya yang ditinggal oleh beliau itu, bagaimana kita memahaminya? Ya, memahaminya. Silakan Pak Dirjen. Ya, kebetulan kan kita ini kan tidak tahu beliau ya. Istrinya beliau, ya saudara dengan putra beliau Rahula ya. Kita kan ya bisa berasumsi akhirnya. Nah, asumsi ini kan kembali kepada kapasitas kita dalam mencerna dan memberikan perspektifnya. Nah, saya pikir terlalu jauh kalau saya harus
menilai itu. Tapi kalau kemudian kita mencoba untuk membawa ke ranah saat itu kan kegalauan yang beliau yang beliau rasakan, bahwa beliau bertekad untuk meninggalkan apa semua itu karena beliau menemukan sebuah fenomena dari mulai orang sewa, orang sakit, orang meninggal, itu fenomena-fenomena yang memang itu realitas dihadapi oleh setiap orang, itu semua makhluk. Nah, problem beliau kan bagaimana agar apa yang dialami itu dia bisa mengerti. Sakit dia memahami tentang sakit, dan meninggal dia, kalau dalam bahasa kita, meninggal dengan bahagia, artinya bisa terlahir di alam yang bahagia atau di alam surga. Nah, ini tentu ada proses yang beliau ingin lakukan itu, sehingga apa yang beliau lakukan adalah untuk kebahagiaan semua makhluk, untuk kebahagiaan semua orang, tidak hanya untuk kebahagiaan diri sendiri. Tadi. Sebetulnya pertanyaan saya menjadi lebih rumit lagi untuk dijawab karena kalau kita lihat dari peradaban, saya kan begitu kagum kepada beliau sampai saya berusaha nampak tilasa, ya tapi terbatas sekali anunya, cuma kedubini dan ternyata pada zaman beliau itu perilaku seperti itu banyak dilakukan oleh raja-raja, pangeran-pangeran yang sudah di atas, seperti Jainisme. Jainisme kan juga meninggalkan keduniawian itu. Nah, fenomena itu apa, Pak? Sebetulnya fenomena peradaban itu kenapa kok sekarang sudah nggak musimnya lagi gitu, Pak? Ya mungkin peradaban kita ini kan sudah cenderung terdikotomi antara kehidupan kehidupan duniawi dan kehidupan spiritualitas. Nah, zaman dulu kan orang itu menyempurnakan dirinya tidak hanya dari sisi kebutuhan fisiknya, tapi juga kebutuhan rohaninya. Iya, malah lebih banyak dari rohaninya. Nah, ini kan sesuatu yang beda, harus balance sekarang ini. Ini kan yang dituju oleh tujuan pendidikan kita kan di situ sebetulnya. Iya, sampai Tom Lembong aja dihukum karena mengajarkan kapitalisme. Ini bingung saya. Ya oke. Pak Dirjen, saya tahu pertanyaan saya ini dangkal sekali karena saya kan nggak paham, Pak, mengenai apalagi mohon maaf saya menggunakan istilah politik. Anda kan masuk ke ranah politik karena Anda kan berada di ranah kekuasaan juga di situ. Nah, tapi tema hari ini itu memang adalah kontribusi umat Buddha Indonesia. Nah, monggo sekarang kita fokus ke topik yang kita angkat hari ini. Menurut pendapat Anda sebagai Dirjen umat Buddha ini, apa yang sudah dilakukan umat Buddha terhadap bangsa, negara, dan rakyat Indonesia? Kontribusinya? Ya, memang kalau kontribusi ini kita ukur dengan ukuran kuantitatif, ya harus melalui sebuah sistem survei ataupun perhitungan yang terukur ya. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi kualitatifnya, ini kan kita melihat dari keberadaan dari umat Buddha sebagai bagian dari warga negara atau warga bangsa. Nah, saya pikir kontribusi ini yang kita bisa lihat dari peran kita, di mana kita punya satu tanggung jawab besar untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, yang damai dan harmonis. Nah, saya pikir ukuran ini kalau kemudian setiap umat Buddha itu bisa mendalami keyakinan dengan baik dan membuktikan dengan baik atas ajaran itu, maka tentu akan menjadi pribadi-pribadi yang luhur tadi.
Nah, itu saya pikir inilah bentuk kontribusi yang secara umum dapat dilakukan oleh umat Buddha untuk bangsa dan negara ini sendiri. Saya kira jawaban Anda sangat bijak dan sangat tepat. Ya, kita kalau mau berkontribusi kepada negara, bangsa dan rakyat yang jelas itu kan kompleks sekali. Kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Ya, umat Buddha ini juga dengan Buddhismenya mempersembahkan karsa dan karyanya kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia yang tentu saja beda dari umat-umat beragama lainnya. Tapi tolong Pak, saya titip itu berarti kata kunci kerukunan itu Pak. Kalau bagi saya, bagi rakyat ya, yang kita butuhkan dari Kementerian Agama adalah peran nyata Kementerian Agama ini pada kerukunan. Ya, karena Anda tahu sendiri ya, mayoritas itu kan memang cenderung lupa diri, tapi bukan hanya mayoritas, minoritas pun juga ya, bisa juga. Iya, sama kan mereka bisa juga menuntut sesuatu yang tidak pada tempatnya ya, karena ya itulah lupa diri juga lah di situ. Jadi saya kira kata-kata Anda tadi tepat sekali bahwa kontribusi itu kita harus mulai. Tapi menurut saya kontribusi yang terpenting pada umat beda-beda agama ini di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kerukunan, Pak. So, saya kasihan. Saya bukan bilang ya agama tertentu, sebab di daerah tertentu itu agama A mayoritas. Tapi di daerah lain dia minoritas. Iya. Jadi mereka bisa mengalami nasib yang sama. Yang sama. Iya. Nah, Anda tahulah kan. Ya. Nah, tetapi justru saya lihat juga, saya lihat waktu itu di Papua, di sana umat agama itu menarik sekali. Ya, kita ngomong ada dua agama yang utama di Papua kan bukan Buddhisme, tapi kan Nasrani dan Islam. Nah, pada waktu umat Islam membangun masjid, yang bangun itu umat Nasrani. Pada waktu mereka bangun gereja, yang bangun Islam. Dan itu terjadi secara natural, iya, alamiah, natural, bukannya ya. diatur. Betul. Apalagi dipaksa gitu kan, enggak. Mereka, jadi ya kembali lagi kelihatannya agama itu bukan tujuan. Agama itu alat menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih Pak Dirjen atas atas kemurahan hati Anda mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sebodoh saya. Tapi Anda telah memberi suatu kebahagiaan tersendiri kepada kita semua. Tepuk tangan pada Pak Dirjen. Terima kasih. Bang, Pak Dr. Andes, oh iya di sini Master Pendidikan ya. Lalu ini kami ucapkan terima kasih atas perkenan Anda. Terima kasih Pak Jaya. Tepuk tangan untuk Pak Prati.